Kita berjumpa lagi, sahabat Ruang Isu, di kesempatan video kali ini. Senang sekali dalam muatan video kali ini, sahabat Ruang Isu, saya ingin sedikit menyoroti mengenai berita terupdate dan juga terbaru seputar Gibran Rakabuming Raka yang adalah anak dari Bapak Presiden Joko Widodo dan juga sekarang dia terpilih sebagai wakil presiden yang akan menjabat di 2024 sampai 2029. Dalam kabar tersebut diberitahukan bahwa Gibran Rakabuming Raka ditangkap sedang menggunakan narkoboy. Kejelasan mengenai berita tersebut tidak dibuktikan kebenaran. Akan simak dulu beberapa penjelasan-penjelasan dan juga sorotan dari beberapa media-media terhadap berita tersebut. Kita simak dan cek video berikut ini. Waduh, ada berita Mas Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo, tertangkap polisi saat memakai ini. Ini siapa yang membuat berita ya? Bisa dipertanggungjawabkan atas kebenaran berita yang diposting ini enggak? Ini ya pasti yang nge-share. Ini yang suka jual gorengan ini ya. Saking tak ada gorengan lagi, sampai-sampai yang diposting itu gorengan basi. Ini ada yang percaya nggak dengan berita tuduhan yang disangkakan terhadap si belimbing sayur anak si tukang kayu ini? Ini bisa dipertanggungjawabkan nggak Mas Rohman Rohim, pemilik akun TikTok ini ya, karena tayangannya sudah viral loh. Nanti kalau ini ya tidak terbukti itu sudah fitnah loh, ada undang-undangnya loh. Jangan sampai nanti setelah tertangkap Mas Rohman Rohim ini meminta maaf karena kekilapan sudah membuat berita bohong, berita palsu. Ini cek dari anak siapa menurut kalian? Waduh, bahaya ini berita-berita yang seperti ini ya. Apalagi gorengan-gorengan yang basi seperti ini loh. Ini efek dari bapaknya yang gagal maju di pilkada ini pasti. Jika menurut kalian gimana loh? Apakah gorengan basi ini wajib dibuang saja? Yo, ini loh, lihat saja ini, jangan angel-angel. Jadi sebenarnya apa sih untungnya untuk buat berita-berita macam ini mau memfitnah, dalam hal ini Gibran Rakabuming Raka? Tidak puaskah selama ini memfitnah, membuli Bapak Presiden Joko Widodo beserta keluarganya? Berita macam ini yang menurut saya lebih bahaya daripada peringatan darurat kemarin. Nggak peduli mau memfitnah dan merugikan orang lain, yang penting viral dulu ya. Setelah dipanggil polisi baru minta maaf, itu sudah jadi kebiasaan ya. Sangat disayangkan sekali kelakuan macam ini bocah-bocah, dan juga prihatin kalau situasi seperti ini banyak sekali haters yang menurutku itu sudah melampaui batas normalnya. Pidato Gibran ke Prabowo seperti penghinaan. Gibran ini memang mengguncang Indonesia, tetapi nggak usah juga dia mengeluarkan video yang kok takut sama saya. Aku kesel banget. Karena pertama dia masih muda banget ya. Gibran ini masih muda sekali. Ketika dia menghampiri Pak Prabowo pada saat mau announcement ngomong, tenang Pak Prabowo, saya datang, saya di sini. Itu kalau buat saya, itu menghina Pak Prabowo. Ini kalau saya pribadi ya, kok Pak Prabowo diginin ya? Orang yang sudah pernah perang di Timur Timur, sudah pernah harus mengungsi, lalu kembali ke tanah air ya kan, dengan sabar dan persisten melewati 3 tahapan, kalah lagi, maju lagi, kalah lagi, itu nggak mudah. Dan saya hormat orang-orang seperti itu. Beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter yang membagikan bahwa Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tertangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan sedang membantai Indah Kapuk atau PIK. Faktanya, informasi yang menyebut bahwa Gibran ditangkap polisi adalah tidak benar atau hoaks. Dilansir dari jawapos.com, mantan relawan Presiden Joko Widodo Heru Margi Pangestu dengan tegas membantah kabar narkoba Gibran Rakabuming tersebut. Lebih lanjut, dilansir dari Fonenews.com, Gibran sedang berada di Provinsi Jawa Tengah mendampingi Ahmad Lutfi Tajiyasin untuk mendaftar Pilkada Jateng ke kantor Komisi Pemilihan Umum pada 28 Agustus 2024 kemarin. Jadi jelas sekali ya semua sahabat Ruang Isu bahwa berita tentang Gibran Rakabuming Raka menggunakan narkoboy itu adalah berita yang bohong dan juga hoax. Dan berita bohong semacam inilah yang menurut saya ini adalah sangat merusak demokrasi. Dan juga orang yang melakukan berita bohong itu adalah sebagai bagian dari penjahat demokrasi. Jadi sangat jelas sekali ya, berani sekali melawan hati nuraninya yang pertama.
berani sekali membuat berita-berita bohong semacam itu, ya. Dan juga kalau hal-hal semacam ini kan sangat mudah sekali untuk dipahami bahwa mungkin saja orang-orang semacam ini kan nggak ada kerjaan, ya, dan juga mungkin tidak mengalami didikan yang benar, bagaimana didikan orang tua tentang menghormati orang yang lebih tinggi atau pemimpin atau juga kepada sesama kita. Ya, tidak peduli itu memfitnah orang atau merusak nama baik orang, yang penting buat berita dulu dan juga buat konten dulu. Kalau nanti viral, setelah ditangkap, diproses, baru minta maaf. Ini kan goblok dan juga kurang ajar gitu loh. Ya, mari kita belajar menghormati orang, ya, bersikap etis dan juga adab bagaimana kepada orang lain, baik itu di sosial media atau juga di mana saja secara kenyataan bagaimana kita terhadap sesama. Ya, jangan karena kita nggak ada kerjaan, jangan karena kita mau cari uang di sosial media sembarangan buat konten yang tidak bermanfaat atau tidak mendidik orang sama sekali, bahkan juga mengajari orang bagaimana memusuhi orang yang tidak kita senang. Yang stop untuk lakukan hal-hal semacam itu. Dan kalau kita sedikit melihat dan menarik bagaimana serangan kepada keluarga Bapak Presiden Joko Widodo itu begitu sangat masif dan juga sangat-sangat kurang ajar sekali. Ya, contohnya sudah seperti kita lihat sekarang, bagaimana membuat konten menuduhkan kepada Gibran Rakabuming Raka menggunakan narkoboy. Ini, waduh, kita serahkan saja kepada pihak yang berwajib untuk bisa memproses itu. Tetapi memang betul, namanya sebagai seorang public figure tidak bisa dipisahkan dengan haters atau orang-orang yang bagaimana tidak senang kepada kita, ya, tidak bisa dipisahkan dari bagaimana mengenai lawan politik. Tetapi bagaimana dengan hatinya orang tersebut melakukan konten hoax seperti itu, ya? Bagaimana perasaannya membuat kebohongan seperti itu, ya? Dan bagi saya itu jahat sekali, sangat merusak bagaimana etika kebangsaan kita, ya, etika sosial media. Bagi kita yang adalah sebagai konten kreator, ya, janganlah meniru hal-hal semacam itu. Mari kita doakan bagaimana pemimpin-pemimpin kita dan juga, ya, tahu menghormati orang lain supaya, ya, kita menebarkan hal-hal yang positif kepada follower-follower di akun-akun kita, ya. Saya pikir itu. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Salam NKRI.